Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Aturan tegas Oktri mengenai batas anggaran rekrutan baru. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Oktri Capital selaku pemilik Inter Milan telah menetapkan aturan tegas dalam aktivitas transfer klub. Tidak ada rekrutan baru yang boleh melampaui 25 juta euro per pemain dan gaji bersih maksimal 2 juta euro per musim, tulis laporan tersebut. Kebijakan ini menjadi acuan dalam pergerakan Inter di bursa transfer musim panas. Inter sendiri cukup aktif mendatangkan pemain baru. 4 nama sudah resmi bergabung, yakni Petar Sucic, Luis Henrique, Ange Yohan Boni, dan Andy Diouf. Semua rekrutan tersebut memiliki profil usia muda dengan potensi besar untuk berkembang, tulis sumber yang sama. Nilai transfer keempat pemain juga konsisten berada di kisaran 20-25 juta euro, kecuali Sucic yang kabarnya hanya menelan biaya sekitar 14 juta euro. Media Italia itu menegaskan, pola transfer ini jelas mengikuti arahan Oktri. Pemilik asal Amerika Utara tersebut memberi lampu hijau untuk investasi jangka panjang pada pemain muda. Namun, Corriere menambahkan bahwa pengeluaran lebih dari 25 juta euro tetap dimungkinkan dengan izin khusus. Hanya Lautaro yang tak tersentuh, Thuram bisa digantikan. Harian Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa kapten Inter Milan, Lautaro Martinez, masih dianggap tak tersentuh di bawah asuhan Christian Cifu. Media itu juga mengantisipasi bahwa Lautaro dan Marcus Thuram akan menjadi starter melawan Torino besok. Lautaro adalah sosok sentral dalam serangan Inter dan itu tidak berubah, tulis laporan tersebut. Inter memulai musim Serie A dengan pelatih baru, Christian Cifu, sekaligus perombakan besar di lini depan. Marco Arnautovic dan Joaquin Correa telah meninggalkan klub, sementara Mehdi Taremi juga hampir pasti hengkang. Untuk menggantikan mereka, Inter menghadirkan talenta muda seperti Ange Yohan Boni dan Francesco Pio Esposito. Harapan besar dipasang kepada Boni dan Pio Esposito, meski keduanya tidak akan langsung dibebani sebagai starter utama. Itu adalah visi jangka panjang Inter, ungkap laporan tersebut. Media Italia itu juga menekankan bahwa keduanya tetap akan mendapatkan kesempatan bermain di bawah Cifu. Sementara Lautaro tetap tak tergantikan. Situasi berbeda berlaku untuk Marcus Thuram. Ilkay Gundogan ditawarkan ke Inter Milan dan Juventus. Gelandang Manchester City, Ilkay Gundogan dilaporkan telah ditawarkan kedua raksasa Serie A, Inter Milan dan Juventus. Menurut laporan Tuttosport via FC Internews, agen Gundogan telah membuka pembicaraan transfer dengan Inter dan Juve. Namun, respons kedua klub Italia tersebut ternyata berbeda dalam menyikapi peluang mendatangkan sang gelandang veteran. Gundogan, 34 tahun, baru kembali ke Etihad Stadium pada musim panas lalu setelah menjalani satu musim kurang memuaskan di Barcelona. Meski masih memiliki kontrak bersama Manchester City, posisinya kini terpinggirkan sejak kedatangan Tijani Reijnders. Situasi ini membuat ex-kapten City tersebut mempertimbangkan hengkang. Serie A disebut menjadi destinasi ideal karena Gundogan telah lebih dulu merasakan persaingan di Bundesliga, Liga Inggris, dan La Liga. Jadi, Italia menjadi liga top Eropa terakhir yang belum pernah ia jajal. PSV tak lagi sendiri, Lille siap saingi untuk rekrut Mehdi Taremi. Reporter transfer Italia Matteo Moretto menyampaikan bahwa Taremi sudah tidak masuk dalam rencana olahraga Inter. Ia menegaskan bahwa pihak klub saat ini menunggu langkah konkret dari tim peminat. Inter masih menunggu tawaran resmi untuk Taremi, ujar sang jurnalis. Agen Taremi terus berupaya menemukan jalan keluar bagi penyerang asal Iran tersebut. Ia menambahkan, PSV sedang berbicara dengan pihak Taremi. Saat ini, klub Belanda itu sedang menilai kemungkinan untuk membuat penawaran resmi pertama. Sekarang, PSV mengevaluasi secara internal bersama pelatih apakah akan melanjutkan dengan tawaran awal, katanya. Moretto juga mengungkapkan bahwa pembicaraan mengenai Taremi tidak hanya terjadi di Belanda.
Ada kontak terkait Taremi di Belanda, ucapnya, dan ada juga dengan beberapa klub lain dalam beberapa jam terakhir. Klub-klub lain telah menanyakan kepada Inter dan pihak Taremi tentang syarat-syarat kepindahan sang penyerang Iran. Inter Milan sudah siapkan pengganti Piero Ausilio, jika pergi ke Al Hilal. Harian Italia Quotidiano Sportivo melaporkan bahwa masa depan Direktur Olahraga Inter Milan, Piero Ausilio, kini berada dalam keraguan. Al Hilal telah menjadikan Ausilio sebagai target utama mereka untuk posisi Direktur Olahraga. Tulis laporan tersebut, klub Arab Saudi itu disebut siap memberikan tawaran besar untuk memboyong sosok berusia 53 tahun tersebut. Al Hilal sebelumnya sudah sukses mendatangkan Simone Inzaghi sebagai pelatih. Inzaghi memilih meninggalkan level sepak bola tertinggi demi kesempatan meraih lebih banyak keuntungan di Al Hilal. Ungkap laporan itu, keberhasilan tersebut membuat Al Hilal semakin percaya diri untuk mencoba mendatangkan figur penting lain dari Inter. Menurut sumber yang sama, Inter sudah menyiapkan langkah antisipasi jika Ausilio benar-benar hengkang. Inter memiliki ide yang jelas terkait pengganti Ausilio, tulis media itu. Solusi yang dipersiapkan adalah dari internal klub sendiri. Saat ini, Dario Bacin menjabat sebagai asisten direktur olahraga Inter. Inter Milan capai kesepakatan sponsor dengan Coca-Cola. Inter Milan dilaporkan telah mencapai kesepakatan kemitraan komersial dengan perusahaan minuman ternama dunia, Coca-Cola. Menurut laporan FC Inter 1908, kesepakatan ini menjadi salah satu langkah penting Nerazzurri dalam memperkuat portofolio sponsor global mereka, sejalan dengan strategi komersial baru yang dicanangkan oleh pemilik klub, Oaktree Capital. Inter Milan memang tidak asing dengan kerjasama komersial kelas dunia. Sebelumnya, klub sudah menjalin kemitraan dengan berbagai perusahaan raksasa, mulai dari Betson sebagai sponsor utama di jersey, Nike sebagai penyedia apparel, Get.io, U-Power, hingga maskapai ternama Qatar Airways. Kini, Coca-Cola masuk dalam daftar mitra prestisius tersebut. Dengan popularitas global yang dimiliki Coca-Cola, kesepakatan ini diyakini akan semakin meningkatkan citra Inter di pasar internasional. Inter incar Kim Min-jae dan Upamecano untuk perkuat lini belakang. Inter Milan masih berburu bek tengah baru pada bursa transfer musim panas ini. La Gazzetta dello Sport melaporkan, Nerazzurri telah menanyakan ketersediaan dua bek Bayern Munich, Kim Min-jae dan Dayot Upamecano. Keduanya masuk dalam daftar incaran Inter untuk memperkuat pertahanan. Rencana mendatangkan bek baru tetap dipertimbangkan meskipun Benjamin Pavard kemungkinan bertahan. Laporan tersebut menjelaskan, Galatasaray dan klub Arab Saudi, Neom, masih meminati Pavard, sementara Lille sudah mengakui tidak mampu menebus sang pemain. Namun Inter ingin menambah kedalaman skuad terlepas dari situasi itu. Pavard sendiri bergabung dengan Inter dari Bayern Munich pada 2023 dan langsung meraih gelar Serie A di musim perdananya. Menurut Gazzetta, jika Pavard bertahan, Inter lebih memprioritaskan Upamecano dibanding Kim, karena kontrak bek Prancis itu berakhir pada Juni tahun 2026, sehingga harganya lebih murah ketimbang mantan bintang Napoli tersebut. Inter akan memulai perjalanan mereka di Serie A musim ini. Nerazzurri akan menjamu Torino di San Siro pada laga perdana, tulis laporan itu, menandai awal musim yang juga bisa jadi momentum lahirnya transfer besar di lini belakang. Resmi, Christian Aslani gabung Torino, dengan status pinjaman. Gelandang muda Albania, Christian Aslani, resmi meninggalkan Inter Milan dan bergabung dengan Torino. Aslani pindah dengan status pinjaman hingga akhir musim, demikian keterangan resmi klub. Torino juga mendapatkan opsi pembelian permanen setelah masa pinjaman berakhir. Pemain kelahiran 2002 itu akan memperkuat lini tengah Granata sepanjang musim ini. Torino memiliki opsi membeli Aslani dengan nilai 12 juta euro, ungkap laporan transfer. Selain itu, Inter berhak atas 20% dari penjualan berikutnya apabila pemain tersebut dijual kembali.
Kesepakatan ini juga mencakup biaya pinjaman awal sebesar 1,5 juta euro. Kesepakatan finansial sudah disetujui kedua belah pihak, tulis laporan tersebut. Inter menilai langkah ini sebagai solusi terbaik untuk memberikan waktu bermain lebih bagi sang gelandang. Aslani sebelumnya kesulitan mendapat menit bermain reguler di skuad Nerazzurri. Dengan pindah ke Torino, ia diharapkan mampu menunjukkan kualitasnya di Serie A. Ini kesempatan penting bagi Aslani untuk berkembang dan menjadi bagian utama dari proyek Torino, sebut laporan media Italia. Hasil Inter Milan versus Torino 5-0, pesta gol di laga perdana, Nerazzurri kirim sinyal bahaya. Inter Milan mengirimkan pesan yang sangat kuat, di pekan pembuka Liga Italia. Menjamu Torino di Stadion Giuseppe Meazza, Selasa dini hari, Nerazzurri tidak hanya menang, tetapi juga menggelar pesta 5 gol tanpa balas. Kemenangan telak 5-0 ini menjadi sinyal bahaya bagi para rival perebut gelar Scudetto, bahwa Inter sangat serius untuk bertarung memperebutkan tahta musim ini. Bek Alessandro Bastoni membuka keunggulan pada menit ke-17, sebelum Marcus Thuram menggandakannya pada menit ke-36, untuk menutup babak pertama dengan skor 2-0, Kapten Lautaro Martinez mencetak gol ketiga. Disusul gol kedua dari Marcus Thuram, pesta gol ditutup oleh pemain pengganti, Ange Yohan Boni, yang mencetak gol debutnya pada menit ke-71. Duet Lautaro Thuram mengerikan.